perang agama atau perang ideologi sih sebenarnya sih? Kalau atau ada tujuan lain? Kalau aku melihat tidak dari perang agama dulu ya. Sebenarnya karena keputusannya Trump itu juga dari awal semacam kayak bersesuaian dengan apa narasi yang dibangun sama Israel. Israel itu punya satu impian, dia mau jadi penguasa tunggal di daerah itu. Nah, kalau dia pengen jadi penguasa tunggal, ya satu-satunya di region itu sebenarnya adalah Iran sebenarnya yang belum selesai. Karena Irak kan sudah selesai. Lalu terus kemudian Suriah sudah selesai. Nah di region itu cuma ada Iran. Nah makanya Iran itu harus disingkirkan biar Israel tuh punya narasi Greater Israel tuh bisa diwujudkan. Nah itu Greater Israel. Greater Israel. Dan itu kan dari sungai Eufrat sampai ke sungai Nil kan berarti. Berarti ada bagian di situ ada Libanon, Yordan, Suriah, termasuk juga adalah sedikit daripada Iran dan Irak kan gitu kan. Itu termasuk bagian daripada the Greater Israel. Nah jadi dia nggak mungkin untuk mewujudkan itu kecuali Iran bisa dikendaliin kan. Nah makanya itu yang pengen dimunculin oleh Trump dari awal kan. Bahkan kalau nggak salah Netanyahu tuh dari tahun 1990-an sudah bilang bahwasanya musuh besar itu adalah Iran sebenarnya. Lalu dikembangkan terus bahwa Iran punya nuklir dan segala macam. Tapi baru kali ini benar-benar terjadi kayak skala besar serangan ya. Aku lihat ya sampai menewaskan akhirnya pemimpin spiritualnya, lalu terus kemudian mantan presiden dan seterusnya. Itu sih. Jadi agak kalau kita tarik-tarik ya sebelum Ustadz Felix menerangkan. Berbatasan juga tidak kan antara Israel sama Iran kan cukup jauh tuh. Cukup jauh. Jadi sebenarnya sumber konfliknya itu kecuali dari sejarah gitu apa sih sebenarnya? Sumber konfliknya memang jauh. Tapi kita tahu bahwa Iran itu kan negara yang punya influence. Misalnya contoh dia punya influence di Yaman. Makanya kan diperangi sama Arab Saudi kan. Dia punya influence juga di Libanon. Akhirnya selama ini Hizbullah dan segala macam. Jadi influence-nya itu semua dari Iran. Dan Iran kan ternyata kan gak sendiri kan. Kita tahu bahwa ketika Iran diserang, yang langsung protes kan Cina. Yang berikutnya memberikan sebuah reaksi juga ini kan Rusia. Nah, berarti ini adalah bagian daripada ya balik lagi East vs West. Kalau aku lihat akhirnya. Nah Iran cuma di frontiernya di antara orang-orang East sebenarnya. Nah jadi kalau pengaruhnya Iran itu cukup dekat walaupun secara geografis mungkin lumayan jauh daripada Israel. Sebenarnya gitu. Nah jadi awalnya menurutku sih tidak bisa dimaknai daripada perang agama dulu ya. Karena kita juga nggak jelas nih sebenarnya Israel itu agamanya apa kan gitu. Atau misalnya Amerika apakah dia menggunakan motif agama ternyata kan juga tidak. Walaupun motif agama itu kadang-kadang disinggung ketika kasus misalnya Palestina. Tapi kalau dalam kasus Iran mereka nggak pernah singgung kasus agama sih. Atau menurut saya Amerika malah motif ekonomi untuk menguasai minyak kan. Menguasai minyak iya. Juga semacam kayak selalu kan narasi yang selalu diulang-ulang sama Trump adalah kalau aku tidak melakukan ini maka mereka akan diambil oleh Cina. Senantiasa begitu kan, berarti dia takut banget sama Cina kan sebenarnya kan ya. Greenland misalnya. Kalau misalnya aku nggak ngambil Greenland, nanti Greenland diambil oleh Cina. Sama kayak Iran. Iran masalahnya sudah memang dalam pengaruhnya Cina juga sebenarnya. Nah artinya itu motif Trump adalah bukan hanya ekonomi, tapi menurutku adalah Western expansion. Marco Rubio itu ketika dalam beberapa pidatonya terakhir-terakhir itu dia benar-benar menegaskan bahwasanya dia pro pada Western expansion atau dalam bahasa kita kolonialisme sebenarnya. Jadi dia bilang kolonialisme ini sempat terhenti kan ketika di zaman modern. Nah sehingga ketika ada blok timur dan blok barat berhentilah ekspansinya barat dan sekarang harus dilanjutkan menurut dia. Karena dia percaya pada semacam kayak apa ya? Pandangan dia sama menurutku ya sama Hitler itu hampir sama menurutku. Siapa sih Trump? Marco Rubio. Marco Rubio ini kan adalah salah satu orang kepercayaan Trump dan juga di bawah pemerintahan Trump. Dia bilang dia soal punya pemahaman tentang ultranasionalis gitu. Jadi bahwasanya orang-orang Barat tuh adalah ras yang lebih unggul daripada ras-ras Timur gitu. Makanya dia bilang kan harus kita kembangkan Western expansion itu. Nah jadi menurutku itu sih yang menjadi titik boleh nggak kalau ada yang berasumsi bahwa ini kan asumsi-asumsi yang diciptakan ya. Untuk menutupin keserakahan untuk menguasai dunia. Ya kita tahu Venezuela ternyata mau ngambil minyaknya. Betul. Ya kemudian Greenland juga begitu ngambil rare earth-nya segala macam. Jadi narasi-narasi lain itu hanya untuk membungkus itu. Karena Ustadz nggak pernah ada tuh. Islam itu menyerang negara lain itu rasanya tidak pernah ada. Tidak pernah juga berperang duluan. Yang ada diserang, dikuasai, dihabisin. Ada konteksnya lah. Ada konteksnya. Jadi tidak pernah ada. Kalau dianggap Islam itu negara yang ekspansif.
banyak korban, membunuh, seperti narasi-narasi di dunia barat, saya pikir itu tidak pernah ada. Ya, jadi yang sudah jelas memang itu semua untuk nutupin motif aslinya. Motif aslinya adalah ekspansi, motif aslinya adalah ekonomi, motif aslinya adalah sumber daya alam ataupun eksploitasi yang lainnya atau posisi geopolitik. Nah, tapi dibungkus atas nama peace. Mereka selalu bisa melakukan itu. Yang terakhir kan ketika mengabarkan Khamenei itu terus kemudian wafat, itu kan Trump menggunakan kata-kata bahwasanya ini sudah tercipta perdamaian di Timur Tengah dan kami akan mengantarkan perdamaian ini untuk dunia. Nah artinya ini narasinya mereka ya tentang masalah perdamaian. Nah kalau misalnya dengan kaum muslimin berbeda banget. Karena kaum muslimin sebenarnya tidak pernah untuk melakukan itu tanpa konteks. Di dalam konteks Islam, jihad hanya digunakan untuk menghilangkan halangan-halangan fisik untuk berdakwah. Dan tidak pernah terus kemudian ya kayak sekarang misalnya karena melakukan misalnya ekspansi karena sumber daya dan segala macam. Nah, itu yang bisa kita lihat sih. Memang kacau tuh memang. karena perdamaian. Lucunya gini sebenarnya Mas. Lucunya adalah ketika dia jual narasi perdamaian ini ternyata banyak yang beli. Di BOP itu kan dia jual narasi perdamaian kan. Ini kayak ada orang terus kemudian bikin grup. Ini adalah grup perdamaian. Oh kalau damai kita harus masuk gitu kan ya. Lucunya adalah Vatikan itu adalah negara yang katanya memang ya negara Katolik kan ya. Negara Katolik. Cinta perdamaian tentu saja dan memberikan cinta kasih pada seluruh dunia lah gitu. Artinya damai pada seluruh dunia seperti misinya Yesus kan gitu kan ya. Itu aja nolak. Tapi ternyata kalau kita ikut gabung di dalamnya itu agak sedikit suspicious sih seharusnya. Suspicious. Apa ya, badan perdamaian tetapi kok berperang gitu ya. Iya lucu. Jadi itu kayak yang aku bilang tadi itu kayak ya sama paradoks. Paradoks kayak Ustadz gak sholat. Misalnya. Ustadz gak sholat, tapi dia menyuruh sholat. Tapi dia nyuruh sholat, tapi dia gak sholat. Kayak kasat narkoba tapi narkobaan kayak kemarin. Itu kan aneh banget kan gitu. Atau polisi bukan gitu kan ya. Itu kan aneh banget. Menurutku sih harusnya gak terjadi begitu sih. Arti tewasnya dua tokoh Iran yang sangat luar biasa Ayatullah. Menurut mungkin Ustadz Felix punya prediksi atau apa yang akan terjadi. Apa artinya ini? Kalau dari Amerika sendiri dia sudah bilang bahwasanya dari awal dia pengen agar orang-orang Iran mengambil kembali tanah mereka dan isu ini sudah dimunculkan bahwasanya Islam itu kayak penjajah. Jadi seolah-olah orang-orang Iran itu dijajah oleh Islam sebenarnya. Maka mereka mau memunculkan kembali kan ya. Dipersepsikan. Bahwasanya memunculkan kembali kerajaan Persia itu. Itu narasinya kan? Narasinya. Yang sampai ganti rezim. Betul, kan disuruh untuk take over your government gitu kan ya. It's yours dan segala macam. Nah artinya ketika mereka mau untuk take over, mereka mau memunculkan lagi. Itu kan urusan negara orang kan? Itu dia. Urusan dalam negeri orang gitu. Kenapa lu ikut campur? Trump itu bahkan ikut campur pada keluarga orang, jangankan negara orang. Nah artinya ketika ya kayak ICE di Amerika itu kan ikut campur keluarga orang ya. Nah artinya kayak misalnya di sana ya ikut campur negara itu sudah merupakan nama tengahnya Trump kayaknya gitu kan ya. Artinya ketika mereka melakukan itu, mereka pengen membangkitkan lagi Imperium Persia itu. Nah ketika Imperium Persia itu dibangkitkan lagi, ini ada kaitannya dengan akhir zaman akhirnya. Nah karena kita tahu ya dalam satu hadis Rasul membicarakan tentang hari kiamat kan. Hari kiamat itu akan ada Dajjal yang membawa salah satunya adalah 70.000 Yahudi dari Bani Isfahan. Artinya Isfahan itu ya kota di Iran. Nah berarti ketika dia membawa 70.000 dari Bani Isfahan, selama ini kita mungkin bingung, tapi sekarang kita mungkin sudah terlihat ada beberapa ini ya pencerahan. Andai dua orang ini adalah salah satu signs daripada peristiwa akan datang, itu bisa jadi akan nyambung ke sana. Berarti bisa jadi banget nih ada orang Israel terus menguasai Iran, mereka terus kemudian berkantor di Isfahan, 70.000 terus kemudian akan pergi. Dan kemarin ada berita kan bahwasanya Israel akan ngerahin 70.000 orang untuk take over Iran. Nah itu aku pikir apa ini cocok logi atau bukan logi ya. Apalagi muncul ya. Anaknya Sareza udah mulai muncul. Udah muncul. Dan dia sudah pergi ke tembok ratapan kan. Karena kita harus ingat bahwa secara sejarah bukan Iran ya, tapi Persia itu punya kedekatan banget dengan Israel. Ya. Saking dekatnya bahkan itu dari masa lalu tuh. Benar. Ya. Cyrus Agung Kores. Cyrus ya. Itu pernah masuk ke dalam Alkitab karena membantu orang-orang Bani Israel untuk membangun kuil Sulaiman kedua kan, Solomon's Temple yang kedua. Nah, artinya itu dan itu juga yang dikatakan oleh Netanyahu. Netanyahu bikin orang-orang Iran agar nostalgia masa lalu. Dulu kalian allies loh sama kami, bahkan bukan allies, kalian tuh dulu bantuin kami loh. Nah, ayo kembali ke masa itu, dia bilang. Ya kalau kita lihat sampai revolusi Iran 79 ya. Dua negara ini kan aman-aman aja kan, baik-baik saja ya. Ketika di masa Shah Reza Pahlavi ya. Ya. Itu sih. Setelah Ayatullah
Khomeini muncul baru. Betul. Nah makanya kita cuma bisa melihat yang di permukaan aja ya. Mengenai terus kemudian apapun yang terjadi setelah itu, aku secara pribadi, aku berdoanya sih nggak sampai benar-benar world war ya. Walaupun ini sudah officially terjadi. Karena kita tahu kan bahwasanya ada banyak sekali analis yang mengatakan sebenarnya world war itu sudah terjadi sebelum bahkan Trump pengen ngambil Greenland. Tapi cuma belum official aja karena belum terjadi fireworks kata mereka. Sekarang fireworksnya udah ada. Yang jadi menarik ini banyak juga yang pertanyakan, ini niatnya Iran membantu Hezbollah, membantu Hamas, membantu Houthi juga ya. Itu apakah pure gitu ya untuk tujuan apa gitu atau juga mungkin ada agenda-agenda lain nih? Nah ini unpopular opinion dan pasti orang-orang banyak yang protes dengan ini. Tapi kalau kita lihat bagaimana cara dunia bekerja, itu kan ada teori proxy. Artinya teori proxy. Artinya tidak ada satupun di negara ini yang netral. Even non-blok. Karena non-blok itu juga nggak netral sebenarnya. Karena kita tahu bahwa ketika dunia dibagi dua ke dunia barat dan dunia timur, itu ada orang-orang yang nggak mau ikut-ikutan lalu non-blok. Tapi non-blok itu juga salah satu mazhab politik sebenarnya. Yaitu tidak mau terlibat dengan cara punya satu pilihan tersendiri. Pilihan juga dong. Pilihan juga. Tidak memilih itu kan milih kan? Benar. Dan sebenarnya negara-negara ketiga ini tetap jadi proksi bagi negara-negara yang lain. Misalnya kalau kita lihat kayak misalnya Ukraina. Ukraina udah jelas proksinya Amerika. Itu udah jelas. Makanya Amerika bantu. Itu kan ya. Israel udah jelas proksinya Amerika. Udah jelas. Dan juga ada negara-negara yang proksinya misalnya Cina misalnya. Ada negara-negara menjadi proksi Cina dan negara-negara menjadi proksi misalnya Rusia. Itu ada. Nah kalau dilihat dari segi ini, kita bisa bagi dua sih seperti dunia. Timur dan barat itu. Dan gak akan pernah habis kan pertentangan antara timur dan barat. Apalagi barat sekarang lagi naikin western expansion tadi itu. Artinya mereka bilang kita harus proud dong sebagai orang west. Dan kita harus melanjutkan kolonialisme ini atau ekspansi ini. Nah dari situ sebenarnya bisa dibagi bahwasanya kalau dunia itu adalah timur dan barat, maka ada Amerika di satu titik. Dan juga ada Cina dan Rusia di titik yang lain. Sebenarnya itu yang kita bisa bagi. Nah tinggal kita nebak-nebak nih. Kalau gitu Iran termasuk yang mana kira-kira? Kalau Israel udah jelas nih. Nah Iran termasuk yang mana? Dari teori ini sebenarnya bisa dilihat yang paling masuk adalah Iran masuk kepada proksinya orang-orang timur. Sebenarnya dari titik itu. Makanya Amerika bangun seluruh pangkalan-pangkalan militer yang ada di situ untuk semacam kayak jadi tembok kan. Kenapa Ukraina Rusia ngebet banget untuk nyerang? Karena sebenarnya dia nggak punya pilihan. Ada analis yang mengatakan Rusia itu tidak punya pilihan kecuali nyerang Ukraina. Karena kalau sampai Ukraina benar-benar diambil oleh Amerika sebagai proksi, itu kayak depan pintu rumah kita langsung musuh kita. Langsung musuh ya. Kan nggak bisa tuh. Mereka harus ada buffer zone kan. Nah maka buffer zone yang dipakai apa? India itu buffer zone, Pakistan itu buffer zone, Afghanistan itu buffer zone, Iran itu buffer zone. Karena for frontier kan dia di situ. Nah kalau misalnya Iran itu hilang, itu Amerika tuh langsung di depan pintunya Rusia tuh. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor ya, tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut, silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Iya, saya kemarin saya tidak ngikutin sedalam Ustadz Felix ya. Saya pikir kemarin pada saat Israel menyerang Palestina, kan yang dibunuh banyak banget. Betul, banyak banget. Israel berkali-kali bohong, ya kan? Udah sepakat tidak nyerang lagi. Sekarang aja masih nyerang. Ya, 1.500 kali pelanggaran. Semenjak ceasefire kemarin. Saya pikir begitu dia pidato di Kongres, dia akan dibully. Ya, ternyata malah standing ovation. Ternyata standing ovation hanya 1-2 orang yang membuli. Ya, dan walk out. Jadi ini kita nggak usah ngomong ideologi lah. Ini ngomong tentang masalah HAM aja. Betul. Kemanusiaan aja udah tidak cocok. Betul. Jadi sebenarnya kalau Ustadz Felix bisa menerangkan sebenarnya bagaimana hipokritnya Amerika.
Jadi secara proksi tadi kita udah lihat bahwasanya itu adalah semacam kayak perang proksi. Walaupun tadi kita nggak bisa mengatakan juga bahwasanya Iran ketika dia nyerang misalnya, Iran ketika dia bantu Hizbullah, ketika dia bantu misalnya Hamas dan segala macam sebagai sesuatu yang bersifat negatif. Kita juga nggak bisa bilang begitu. Artinya dalam situasi seperti apapun, kalau kita lihat Palestina ini bermasalah, maka siapapun yang nolong pasti kita akan hargai. Pasti kita akan merasa bahwa ini adalah orang-orang yang memberikan kebaikan bagi orang-orang Palestina. Meskipun mungkin kita memiliki perbedaan dari segi agama. Nah itu dulu tuh pertama dari segi teori proksi. Yang kedua kalau berbicara tentang hipokritnya Amerika, ini sudah merupakan DNA mereka sebenarnya. DNA mereka itu adalah seperti di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang membuat kebaikan. Sebenarnya mereka justru yufsid, mereka justru merusak. Kenapa? Karena ini DNA-nya mereka. Kok bisa kita katakan DNA-nya mereka? Ya semenjak dibuatnya Amerika itu juga sudah mereka udah bohong kan. Kita tahu bahwasanya mereka jadi every accusation is a confession. Bahwasanya ketika mereka mengatakan ada mass destruction weapon di Irak, ternyata mereka yang bikin mass destruction weapon. Lalu terus mereka bilang bahwasanya kita tidak boleh pakai nuklir. Sejarah mencatat mereka adalah satu-satunya negara yang ngebom nuklir orang. Lalu ketika terakhir mereka bilang damai, ternyata mereka adalah nyerang orang. Dan aku bilang kenapa DNA, dari awalnya pendirian itu mereka sudah bunuhin berapa banyak orang. Ada satu penulis namanya David Stannard, itu dalam bukunya American Holocaust, itu memperkirakan roughly sekitar 100 juta Indians yang dibunuh mati dengan senjata biologi, dengan senjata kimia, dengan senjata fisik dan segala macamnya. 100 juta itu bukan angka yang kecil. Apalagi zaman dulu ya. Apalagi zaman dulu karena kita tahu bahwasanya angka terbesar casualties perang itu masih dipegang Perang Dunia Kedua dengan sekitar 25 juta orang yang meninggal. Perang Dunia Pertama sekitar 15 juta orang yang meninggal. Sementara 100 juta itu ngeri banget angka segitu. Untuk satu bangsa. Dan ternyata ya hipokritnya Trump adalah dia buat ICE itu kan ya, polisi imigrasinya untuk justru nangkepin orang-orang dalam tanda kutip yang native. Mereka bilang adalah make America great again. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Trump itu imigran, istrinya juga imigran. Bapaknya kan dari Jerman. Nah, artinya ya itu lucu banget sih menurutku sih. Artinya itu all about America is hypocrite. Tapi bingung ya Ustadz. Saya kan pernah di Amerika. Saya pikir mereka tuh orang demikian logik. Tapi urusan satu itu kok kayak buta gitu loh. Nah itu dia mas. Jadi ketika aku jadi berpikir begini. Aku mulai meragukan orang Amerika itu punya intelijensia bagus semenjak Joe Biden terpilih jadi presiden. Kenapa di kok bisa gitu kan ya? Kok bisa orang setua itu gitu kan ya sudah benar-benar menunjukkan gejala demensia dari berbagai segi tapi masih dipilih jadi presiden kan gitu kan ya. Apalagi Trump, aku bilang nggak pernah kepikir. Kayak gak ada pilihan lain. Kayak gak ada pilihan yang lain kan. Nggak ada orang lagi kalian terus kemudian pilih Trump dan ternyata banyak pemilihnya. Jadi diprediksi mereka prediksi kalau Epstein Files kemarin tetap dilanjutin itu kan terjadi civil war. Maka mungkin salah satu supaya nggak terjadi civil war dia harus bikin perang Iran. Pengalian isu kah? Pengalian isu menurutku sih. Salah satunya mungkin ya walaupun kita nggak bisa memastikan. Tapi ada yang menarik mas. Jadi gini bayangin ya tadi kan kita berbicara tentang Islam yang seolah-olah ekspansif dan segala macam. Contoh misalnya, aku waktu tahun 2017, 2016, 2015 itu diidentikan dengan isu khilafah. Dan orang bilang khilafah ini berbahaya. Kenapa? Karena dia tidak ada check and balances. Dia terus kemudian berkuasa selama-lamanya. Dia pokoknya apapun yang dia mau harus diterapkan dan kekuasaannya begitu besar sampai nggak ada yang berani untuk menantang. Ternyata khilafah itu sekarang sudah ada. Tapi bukan khilafah Islam aja, khilafah Trump. Bukannya board office itu sama banget dengan fungsi khilafah. Artinya sekarang orang udah ngerti ternyata itu bukan nggak mungkin karena udah diterapkan sekarang. Versi Trump kan ya aku adalah penguasa sampai mati. Ya kan ya apa yang aku mau boleh aku buat gitu kan ya. Check and balances mana ada check and balances. Dia sesuka dia aja. Nah itu menariknya sih. Gila ya nyerang Venezuela stated tuh jelas. Saya tidak memanduin hukum apapun. Orang di negara ini kalau hukum sudah tidak dihormatin mau apa kita? Iya makanya above the law kan dia bilang kan. Terakhir tarif dia juga sama ketika dibatalin tarifnya oleh Dewan di Amerika. Dia katakan apa? Ya udah kalau nggak boleh aku akan terapin sendiri. Kenapa? Karena aku nggak bisa diatur. Aku bisa mengambil pemimpin manapun yang aku mau. Aku bisa berbuat apapun yang aku mau. Itu kata dia tuh. Artinya dia unstoppable. Karena dia tahu bahwasanya dia di backup oleh orang-orang yang bisa untuk blackmail siapapun. Iya kan. Sekarang kan sudah mulai ada lah ya, walaupun saya nggak tahu ya, riak-riak yang wah hari ini saya melihat demo di mana-mana ya. Iya betul di Amerika. Warga Amerika cukup banyak walaupun belum tentu majority yang berkeberatan Trump berperang atas nama Amerika.
Ya, betul. Jadi ini akan sampai kemana kalau menurut Ustaz Felix ya? Menarik banget lagi, Trump ketika ada orang yang protes dengan kebijakannya, contoh kayak Ais kemarin, dia bilang apa? Yang protes dengan aku berarti dia antek-antek asing. Nah ini narasi menurutku bahaya banget sih. Karena narasi ini menutup banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita sayang banget sama pemimpin kita. Kita sayang banget sama Pak Prabowo. Dan kita tahu Pak Prabowo tuh kasihan banget. Kenapa? Karena banyak banget yang harus diurusin di orang-orang Indonesia. Belum lagi orang-orang Indonesia tidak tingkat edukasinya tidak setinggi orang-orang di Amerika. Artinya lebih berat jadi presiden Indonesia daripada jadi presiden Amerika. Tapi ketika misalnya semua ide atau semua kritik itu ditutupi dengan antek-antek asing. Seperti Trump misalnya di Barat. Semua nggak setuju AIS itu adalah antek-antek asing sampai dia ngajak ribut sama parlemennya di sana kan ya, sama terus kemudian orang-orang perwakilan dari sana itu semua di framing dengan cara yang sama. Jadi gini ya, aku menganggap negara tuh kayak keluarga. Berarti bapak itu tugasnya adalah memimpin dan anak-anak itu adalah tugasnya taat sambil mempersiapkan dirinya. Tapi ketika dia melihat ada sesuatu yang salah, kita harus tahu bahwa ketika anak mau ngomong sama bapaknya, itu adalah sebuah keberuntungan bagi bapaknya sebenarnya. Dan ketika dia ngomong, Pak mohon maaf nih Pak, menurutku nih ini kayaknya nggak bagus kalau sofanya ini. Kenapa? Orang kita kan ada orang 4 nih anaknya. Kenapa sofanya cuma 2 orang? Bo ya ditambah 4 orang, kamu pasti dipengaruhi sama asing ya. Kamu pasti dipengaruhi sama toko furniture supaya untuk buat saya untuk beli ini. Kamu tuh nggak bersyukur dan segala macam. Aku pikir ini harusnya narasi yang tidak boleh ada di dalam satu negara. Karena kalau kita masih mau komunikasi dengan pemimpin itu nyatanya masih bagus. Tapi kalau misalnya orang sudah tidak mau komunikasi, jadinya pasti ribut. Nah di Amerika ketika banyak sekali protes-protes yang terjadi, Trump juga bersikap sama. Dia bilang bodoh amat karena kalian pasti dipengaruhi oleh asing. Aku pikir gini, kalau Presiden Indonesia berkata bahwa kalian dipengaruhi asing, masih mungkin sih. Tapi kalau Amerika dipengaruhi siapa sebenarnya? Maksudnya kan kamu kan super power gitu. Maksudnya kamu harus takut sama siapa? Tapi kalau ngelihat ya, saya cukup banyak ngamatin China terutama ya. Saya yang berani bersaksi bahwa China itu ekonominya lebih baik, lebih maju. Lebih kalau nyaman. Perang 1 lawan 1 pun belum tentu menang loh. Kalau perang 1 lawan 1. Jadi menurut saya Amerika ini kan udah mulai turun ya, turun, ekonomi turun, inflasinya naik, kemudian pengangguran naik gitu. Jadi menurut saya jangan-jangan memang ada fase, ingat ya, fase 80 tahun sekali bahwa pemimpin dunia itu akan berganti. Jadi dari Amerika sekarang pelan-pelan muncullah satu kekuatan naga. Betul. Itu benar banget karena sekarang sebenarnya kalau aku lihat ya, Amerika memang berkali-kali nyebut Cina. Karena dia tahu bahwa utang terbanyak dia di Cina. Lalu terus kemudian perdagangannya kayaknya udah defisit ya. Oh iya, jauh. Jauh banget udah defisit ya. Terhadap Cina. Jauh. Nah artinya dia memang gak punya cara lain sih. Dan kita tahu bahwa kapitalisme itu tidak mungkin akan bisa berdiri sendiri. Dia perlu darah orang lain untuk bisa melanjutkan ekonominya. Dan aku pikir mungkin ya memang Amerika sudah sampai di titik itu sih. Sekarang ngelihat kayaknya menurutku sih ya, kayaknya bukan lagi Cina jadi contender sih sekarang. Iya. Kayaknya dia sudah mulai. Ya juara yang tidak diakui mungkin ya. Oleh Amerika. Iya, juara yang mungkin belum diakui oleh Karena siapa nonton video Ustaz, mungkin Ustaz Felix juga pernah nonton bahwa alasan dibalik kenapa Venezuela diserang, itu bukan mengambil minyaknya. Karena Amerika juga banyak minyak di Alaska segala macam. Tapi itu cuma satu kan? Cuma satu. Supaya Cina nggak dapat. Supaya Cina nggak dapat. Jadi Cina itu udah unggul secara teknologi, di mana seluruh teknologi drone, robot semua butuh energi. Dan jadi energi itu ternyata dapatnya dari Venezuela 800.000 barel satu hari, dapat dari Iran, karena hampir semua crude-nya Iran itu dikirim ke China, dan satu lagi dari Rusia. Jadi mematikan 3 ini akan membuat China itu minimal melambat, lumpuh. Iya, betul banget. Itu yang dibaca oleh beberapa ahli geopolitik kan. Akhirnya semuanya itu untuk menghambat kebangkitan daripada timur sebenarnya. Dan itu memang kenyataan salah satu yang menjadi masuk akal. Tapi kalau ngelihat Ustadz Felix kan banyak ngomong sejarah ya. Kalau kita lihat negara-negara yang mulai maju, menggeliatnya adalah negara-negara yang dulu punya tradisi. Ya betul. China, punya value. Wah berapa abad sebelum Masehi dia udah maju. Sekarang tahun 5000 ya orang Cina. Iya, udah 5000 tahun 5000 kan. something. Iya, kemudian juga India udah bangkit. Betul. Mesir aja belum bangkit ini. Iya kan, Mesir belum bangkit ini. Atau sebentar lagi bangkit. Saya dengar pemimpin sekarang lumayan gitu. Nah,
lucunya adalah salah satu isu yang dijual di Mesir adalah termasuk kayak tadi, bahwasanya negara-negara yang punya sejarah itu harus kembali pada sejarahnya. Yeah. Tapi masalahnya di situ yang dituduhnya Islamnya berarti. Mesir itu menjadi hancur karena Islam, kata mereka narasinya. Dan juga Iran itu menjadi hancur karena Islam. Iya, narasinya begitu. Maka sekarang lagi muncul tuh ultranasionalisme itu. Kembalikan Mesir pada Islam. Kembalikan Mesir pada orang-orang Mesir, bukan pada orang-orang Arab. Siapa orang-orang Mesir? Udah majority Islam semua. Itu dia tuh. Makanya tapi mereka tetap nyalain seperti itu kan. Harusnya kita gak usah pakai Islam gitu kan ya. Nah, cuman kalau aku lihat adalah bukan hanya negara-negara yang punya tradisi, tapi negara-negara yang punya ideologi sebenarnya. Nah, ideologi itulah yang bisa untuk memilah dan memilih apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak harus mereka lakukan. Karena kalau kita berbicara tentang negara yang punya tradisi, India iya. Lalu terus kemudian Mesir 2000-an tahun sebelum Masehi. Tapi ada negeri yang lebih lama lagi, Mesopotamia, Irak. Tapi Irak hancur kan gitu kan ya. Jadi artinya dan tidak pernah menjadi seperti Mesopotamia kan ya. Nah, artinya bukan hanya tradisi tapi juga sebuah ideologi. Nah, itu yang aku lihat negara-negara bisa bangkit. Sama kayak Amerika. Amerika itu gak punya sejarah. Nah, iyalah orang berdiri aja pada tahun berapa? 45 baru ya? 1776 kalau 1776 tapi menjadi superpower pada saat memenangkan Perang Dunia Kedua kan? Betul. Sebelumnya apa sih Amerika gak itu? Ada, gitu negara kan, jajahan juga kok. Benar, gak ada sejarah, gak ada tradisi. Tapi ternyata bisa menang karena mereka punya ideologi gitu kan ya. Nah, kalau Inggris juga sama. Inggris secara tradisi jauh banget sama Romawi. Karena kita tahu bahwa Anglo-Saxon itu adalah salah satu negeri jajahannya, bukan negeri jajahan lah ya, persemakmurannya Romawi. Tapi dia naik jadi tinggi semenjak dia nguasain lautan kan ya. Ketika kapal-kapal sudah dibangun kapal uap, mereka menguasai lautan, lantas mereka berkuasa. Jadi selain tradisi menurutku adalah ideologi. Nah, itu yang tidak dimiliki Mesir. Itu yang tidak dimiliki oleh Indonesia dan menurutku belum dimiliki India juga. Menurutku sih. Ya tapi udah mulai bagus lah. India kan udah kuat ekonomi. Betul. Jangan-jangan Cina punya. Jangan-jangan juga di samping ideologi juga harus hadir seorang pemimpin ya. Iya. Pemimpin itu membuat perubahan. Ingat ya, Malaysia di bawah kita ada Mahathir naik. Iya. Kemudian Singapura dihina-hina oleh Malaysia, ada Lee Kuan Yew naik. Begitu juga China nih, mulai dari Mao Zedong, Deng Xiaoping sampai sini. Dan China itu udah confirm kok kita maju tuh niru Singapura. Betul Betul banget. Jadi menurut saya faktor hadirnya pemimpin tuh juga akan menentukan. Karena ideologi itu useless kalau nggak ada yang meraktekin ideologinya. Sama kayak sholat itu harus ada pemimpin baru kelihatan bagus. Harus ada imamnya. Kalau nggak ada pemimpin sholat sendiri-sendiri. Walaupun sistemnya ada kan. Ada. Berantakan, ada ruku, ada Betul. Jadi sistem tuh perlu pelakunya. Nah, pelakunya siapa? Itu pemimpin. Hanya saja di dalam Islam, di antara pemimpin dan sistem kepemimpinan itu, sistem tuh lebih penting daripada pemimpin. Karena kalau pemimpinnya ada sistemnya kacau, hancur juga sih. Coba suruh Xi Jinping ke Indonesia, stres dia kayaknya. Kembali ke Iran. Dengan wafatnya Khamenei, apakah Iran akan melemah atau membangkitkan semangat baru ya? Aku pernah mendengar beberapa pekan sebelum kejadian Iran ini, Khamenei ini sudah menunjuk 5 kalau nggak salah pemimpin dan itu dirahasiakan. Jadi dirahasiakan supaya untuk apa? Ya kayak mungkin dia belajar pada kasus. Dia udah meramal juga ya. Udah meramal. Jadi dia udah ngerti banget bahwasanya dia pasti akan mati. Ngasih wasiat lah. Ngasih wasiat. Terutama semenjak Maduro ya. Maksudnya sepresisi itu operasinya Amerika dan secepat itu operasinya Amerika. Itu kan ngeri banget ya. Dan itu menurutku bakal jadi menakutkan bagi seluruh pemimpin dunia sih yang mau ngelawan. Nah, jadi dia udah nunjuk 5 kalau nggak salah penggantinya dan itu dikasih surat dan hanya boleh dibuka ketika dia sudah wafat. Nah, sekarang tinggal kita tunggu aja nih siapa penggantinya. Karena salah satu putranya ya? Nggak tahu, karena dirahasiakan katanya. Jadi dirahasiakan supaya menjadi keamanan. Karena kasusnya Hamas kemarin kan setiap pergantian pemimpin di Gaza itu selalu mati kan. Sampai akhirnya setelah Yahya Sinwar itu terus dirahasiakan siapa pemimpinnya kan. Demi keamanan. Nah, jadi menurutku sih tidak akan hilang sih perlawanannya. Cuman balik lagi, ini mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Analis-analis yang lain mengatakan bahwasanya Iran akan dikuasai. Dengan sebuah casualties yang tidak ringan pada Amerika. Ketika itu terjadi, Amerika itu kemudian kehilangan banyak banget untuk kasus Iran ini, karena Iran kita tahu punya nuklir gitu kan. Dan itu akan kehilangan banyak banget Amerika. Maka hasil daripada semua ini adalah munculnya penguasa baru di daerah Timur Tengah yang nggak punya kekang sama sekali. Boneka juga kah? Israel.